dia, dan dia sangat mengambil ini secara serius gitu ya. Akhirnya setelah dibacakan bercatnya, dia lebih merasa terarah dengan jalan hidupnya dia, sampai sempat kemarin mampir ke Bali, datengin ke saya juga. Saya sangat seneng gitu, karena yang saya tadi bilang ya Mas, kembali lagi bercat itu tidak untuk semua orang. Kalau siap monggo ayo, kalau sudah punya panggilan apa ya yang aku harus benerin, sebenarnya aku tuh apa sih gitu ya. Kalau udah punya pertanyaan-pertanyaan itu boleh monggo, tapi kalau Wah, kok. Ya, Mbak Mona, kita lanjutkan kembali obrolan menarik tentang angka gitu ya, kekuatan di balik angka gitu kira-kira ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa teman yang konsultasi soal life path, soal bercat gitu. Selain bercat ada natal chart juga katanya ya, atau apa bercat itu? itu Natal chart itu Sama. Oh, sama. ya. Jadi Peta takdir di balik zodiak gitu kah kira-kira? betul. Nah gini, Natal chart ini biasanya bahasanya Western Oh. ya, tropical zodiac. Nah kalau di Vedic yang saya dalamin itu namanya bercat gitu ya. Ya sama aja sih, ini hanya cuma kayak ibarat kata tuh beda bahasa tapi Iya. artinya sama. Jelasin dong ke teman-teman, itu fungsinya untuk apa kok? Bercat itu map Mas. Jadi kita itu ketika kita terlahir, jam berapa kita terlahir ya, posisi planet itu sedang pada tempatnya di rasi bintangnya. Iya. Di setiap rumah ada rumah 1 sampai 12. Nah ketika lahir itu matahari Mas di zodiak apa, di rumah keberapa. Iya. Bulannya juga di mana, di rumah keberapa, zodiak sampai ke zodiak yang terakhir ya, sampai ke planet yang terakhir. Nah setiap planet yang di rumah itu menceritakan, ada ceritanya. Jadi pepatah tua yang bilang semua itu sudah tertulis di langit gitu ya. Iya. Emang benar gitu. Nah ini nanti ketika udah tahu yang jam lahirnya itu, saya bisa memetakan untuk menaruh dia sebagai bercat ya, setiap zodiak dan planet dan rumahnya itu. Nah di rumah pertama itu akan menjelaskan self direction dia. Nanti akan ketahuan nih orang ini self direction tuh berarti apa, tujuan hidupnya dia secara pribadi ya, itu kemana, itu tuh rumah pertama. Nanti kalau rumah kedua itu akan menceritakan tentang kekayaan. Jadi orang ini kekayaannya apa, duit kah, atau mungkin teman kah, kan kekayaan banyak ya Mas, wealth itu kan banyak ya, luas. Nah itu akan kelihatan. 3 itu kreativitasnya dia. Jadi kreativitas orang ini pinter apa gitu ya, nyanyikah atau komputer atau apa, itu akan kelihatan. Jadi ini lebih memahami diri sendiri sih sebenarnya. Terus 4 itu rumah. Nah rumah ini penting, rumah ini link ke ibu. Jadi kalau kita ibu itu mengandung ya 9 bulan, itu tuh perasaan, pikiran, emosi, segala sesuatunya itu kan dari ibu mengalir di janin. Nah itu rumah keempat itu sangat penting banget. Itu namanya comfort zone-nya dia. Nah comfort zone ini akan kelihatan orang ini bagus untuk tinggal di tempat kelahirannya dia, atau dia bagusnya jauh dari tempat kelahirannya dia. Itu akan kelihatan dari angka 4. Jadi banyak klien yang bingung, Mbak saya itu cocoknya gimana, kok saya bingung, saya nggak kerasan di sini. Nanti akan ketahuan nih di rumah keempat. 5 itu tentang pelajaran dan anak, karena itu simbol 5 itu playfulness gitu Mas. Jadi tentang pelajaran dan anak. Kalau mau tahu ini orang bisa punya anak atau enggak, anaknya akan berapa, banyak cowoknya atau ceweknya, itu bisa kebaca Kelihatan di situ, ya? kelihatan sekali. Karena zodiak ini bercerita gitu. Terus angka 6 itu enemy Mas. Nah, musuh. Nanti akan kelihatan juga musuhnya dia apa. Nah ini enggak cuma nunjukin ya, nanti di pembacaan saya akan saya sampaikan kepada orang tersebut ini, bahwa kamu setiap rumah itu kan punya karma. Karma kamu begini. Untuk menghindari karma ini, kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah kalau yang di mohon maaf saya potong Mbak, kalau yang di poin 5 tadi, kalau misalnya anaknya cowok terus bisa diubah nggak, pengen cewek, begitu pula sebaliknya gitu? Sudah tertulis. Jadi kalau mau ngeyel ya adopsi aja. Sudah tertulis gitu. Lanjut. Nah terus anak banyak dan sedikit pun juga kelihatan di bercat ya.
kelihatan muncul ya. kelihatan sekali. Jadi itu fertility-nya itu Venus. Venus kalau perempuan itu di Venus sign-nya, Venus zodiaknya dia itu akan kelihatan. Terus 6 itu enemy. Enemy itu bisa dari orang terdekat, itu akan kelihatan, atau Wow. di kantor, atau mungkin malah dirinya dia sendiri ternyata enemy. Itu akan kelihatan. Ya, terus angka 7 itu adalah pasangan. Nah, ini saya mau bahas pasangan ya. Pasangan itu bukan semerta-merta suami atau istri, tapi pacaran yang bertahun-tahun ini sudah Aman, lanjut. 7 ini bukan hanya sekedar suami atau istri, tapi pasangan yang sampai bertahun-tahun itu sudah dibilang dia punya ikatan karma sama kita, ikatan takdir. Dan itu akan ada cerita di situ. Nanti ketika dibaca, oh bener dulu aku pacaran 6 tahun, ini bener banget nih, cewekku tipenya kayak gini, ini begini, ini diceritakan. Lah nanti di rumah ketujuh akan saya jelaskan yang umpama kalau ini pernikahan atau relationship ya, apa yang membuat hubungan ini bisa tambah raket, tambah baik, apa yang bisa memecah belah hubungan ini. Nah itu akan kelihatan juga. Oke. Terus di 8 transformasi orang tersebut, orang ini gampang bertransformasi atau tidak, ini akan kelihatan di 8. Di 9 karma, Mas, karma yang dibawa dari past life ke sini ya. Jadi 9 itu yang paling penting kalau menurut saya. Di angka 9 ini ada hal yang dia harus pahami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, harus dipahami banget. Iya. Ya udah deh, nanti aku konsultasi bercat ya. Harganya miring ya kalau aku ya. Tak Diskon. kasih spesial pakai telur sama Mas Hendra. Mbak Mona, kalau misalnya aku pengen tahu nih tentang jalan hidup anakku, kita sebagai orang tua gitu ya, ini kayaknya cocoknya di mana gitu, ke depan bakal seperti apa, biar apa ya, biar nggak capek-capek gitu. Artinya gini, misalnya aku ada aku ada bunga yang sangat indah dan aku metiknya harus mendaki di sebuah gunung gitu, nggak perlu dia yang harus mendaki juga, cukup aku kasih ini loh bunganya gitu, kamu nggak perlu mendaki ke sana gitu. Artinya kadang kita menemukan yang namanya jalan hidup, kita menemukan yang namanya talent, itu tuh semuanya harus kita cobain, dan itu effort banget, habisin waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial gitu. Nah kita pengennya sebagai orang tua itu kan memberikan kemudahan kepada anak kita gitu. Oh kamu kayaknya di sini nak gitu. Itu tuh apa yang harus aku kirim gitu. Nah, sebenarnya itu bisa Mas, tapi kalau saya boleh ngomong ya, kalau untuk anak biarkan, karena kan gini loh Mas, setiap jiwa itu punya misi Mas, walaupun kita orang tua pengen ngontrol, gak bisa, takdir itu sudah tertulis, orang tersebut harus mengalaminya. Jadi gak mengarahkan yang sebisa kita, tapi jangan terlalu ekstrim, jangan jadikan bercat ini menjadi kayak biar kita nggak salah, anak nggak salah, nggak boleh. Ini berarti sense of knowledge-nya hilang gitu, karena tujuan bercat ini bukan hanya sekedar untuk oh aku tahu. Kalau tipis-tipisnya bisa, dalam arti kayak ini anak bakatnya kemana sih, ini apa sih, tapi jangan terlalu dipakai untuk kayak membatasi ya, gitu. Karena kan dia harus melakukan kesalahan juga. Biarkan mengalir, flowing aja mengalir, gitu ya. Tapi kalau mau dilihat keahliannya, bakatnya, besok gedenya akan jadi seperti apa, karena aku sendiri juga kadang kepo sama bercat anakku sendiri. Tak lihat, oh oke, dia masih satu ini gitu. Tapi kadang juga ada jiwa kontrol yang aduh aku harus ini, terus aku ingat nggak bisa kayak gitu. Itu nanti store apa aja mbak Nama Mona? sama tanggal lahir. Nama sama tanggal lahir. Jam lahir. Jam lahir itu yang penting. Kalau ragu-ragu sama jam lahir jangan ya, karena ascendant zodiak itu 15 menit berpindah zodiak. Jadi telat 15 menit aja itu udah ganti zodiaknya. Itu salah total nanti pembacaannya. Tapi banyak loh ya teman-teman itu yang nggak tahu karena mungkin ibunya meninggal atau apa gitu, jam lahirku kapan gitu ya. Itu kenapa ilmu seperti ini tidak untuk semua orang. Jadi kalau memang nggak dapat jamnya ya berarti ilmu ini bukan untuk orang tersebut gitu. Tapi kalau tahu persisnya berarti ini untuk mereka gitu. Jangan dipaksakan lah intinya ya gitu. Bayarnya berapa? Konsolnya WA aja. Jadi nanti pasti murah kok harganya, karena Mbak Muna nggak tegaan. Orang Jawa gitu, orang Semarang gitu. Pernah ngobrol sama aku gitu, nggak tega Mas bayar mahal-mahal gitu. Kasihan mereka gitu.
Makanya aku masih berlanjut terus sampai sekarang gitu karena orangnya baik gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Hendra sudah. Peta takdir di balik zodiak. Ya. Oke. Tapi WA-nya di ini teman-teman di bio TikTok kan ada adminnya. Tapi sebenarnya berchat ini kalau diperdalam lagi Mbak Mona, Ya. katanya bisa melihat Past, present, and future. itu satu. Yang kedua jadwal kematian. Betul. Tapi ini ilmu yang saya tadi bilang bukan untuk semua orang. Saya punya master number di nama lahir saya. Jadi saya memang punya terah ini untuk mempelajari dan mendalami. Karena apa Mas? Ini ada kengerian loh yang siap nggak orang tersebut gitu. Saya ini kan kayak punya panggilan gitu untuk berbagi sesuatu. Jadi kengerian ini saya rangkul gitu. Nah, sedangkan kita hidup itu ada anak-anak yang kita cintai, orang tua yang kita cintai. Sekali kita tahu ilmu ini, pasti kita akan kepo semua. Bisa nggak mengendalikan ini? Saya sampai hari ini saya tidak mau melihat itu dulu ke orang-orang sekitar, tapi saya melihat diri saya. Memang bisa sangat bisa diprediksi karena kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, apalagi yang tidak bisa dirubah gampang dilihat. Yang bisa dirubah itu yang nanti saya ceritakan di 1 sampai 12. Oke. Tentang bercat ini. Kenapa sampai 5 hari ngerjakannya? Kenapa nggak langsung ketik otomatis gitu? Mas, satu, ilmu ini datang sendiri ya. Saya tidak belajar melalui buku, tapi rasa penasaran saya yang tinggi. Jadi saya mencari sendiri, menganalisa sendiri, dan metode yang saya pakai manual. Saya tidak punya sistem bercat yang seperti umpama di Google yang banyak ya dicari. Boleh dibedakan nanti ketika dapat bercat dari saya, pembacaan yang dibaca di dari Google sama dari saya sama nggak gitu. Karena saya lebih mendalam, lebih ke dalam, lebih misi saya itu lebih kayak gini. Saya bisa menggambar map dan membacanya, mapnya orang tersebut. Dan nanti orang tersebut harus dibawa mapnya, dia juga belajar membaca. Percuma ikut bercat tapi nggak mau dibaca, nggak mau dipahami ya sayang toh gitu loh. Jadi sebelum itu ya harus tanya mau nggak ini mempelajari hidupnya. Kalau saya maunya dibaca yang baik-baik aja. Penyangkalan yang nggak boleh itu ya Mas. Nggak boleh yang jelek-jelek. Iya, aku dulu ini sih apa tuh namanya kalau pas dibaca yang jelek-jelek itu ganggu sih di pikiran. Terus akhirnya aku ambil keputusan mulai saat ini aku nggak mau dibaca yang buruk-buruk itu. Bahkan aku pengen meramalkan nasibku sendiri. Nah ini kekuatan angka 8 yang berusaha untuk merubah energi itu tadi ya. Nah, tapi gini Mas, di pertama ya ini cerita aja sedikit. Pertama yang klien saya ini yang baca bercat itu ada 2 orang. Yang satu tuh sangat siap. Jadi ketika dia baca, dia langsung telepon saya kasih penjelasan, Mbak Mona sangat terima kasih sekali, saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Yang orang kedua, Mbak kok jelek semua Mbak, kok begini Mbak ya gimana? Saya kan membaca map bukan saya ngarang cerita ya, jadi kan sesuai map yang terbaca gitu. Terus saya sampaikan juga ke orang tersebut, tapi di situ coba kamu baca 2, 3, 4 kali. Karena saya tidak hanya cuman kayak pointing ke suatu sudut, tapi saya ada solving problemnya di situ. Kalau kamu ambilnya di ngerinya ya kamu nggak bisa memahami yang saya sampaikan yang di bawahnya. Karena pasti akan ada solusinya di bercat saya, nggak cuman hanya sekedar prediksi ya. Nah, itu kalau misalnya untuk pekerjaan teman-teman tanya bisa nggak sih Mbak gitu? Pekerjaan? Ya, untuk mendeteksi pekerjaan yang tepat gitu. Sangat bisa. Karena kan ini mempelajari diri sendiri. Contoh saya semenjak saya mempelajari bercat saya sendiri ya. Oh ternyata kok kesini gitu loh arah saya untuk masalah karir atau apapun ya. Setelah saya jalanin ke situ ya emang rasanya emang bener-bener kayak lebih jadi diri sendiri, jadi ini saya power itu tiba-tiba kayak menyala aja gitu loh Mas gitu. Oke.
dan udah nggak kepikiran mau cari bisnis yang lain gitu, udah nggak kepikiran yang ini karena udah feeling konten ya, udah feeling kayak udah ini aku di sini gitu. Nah, kalau bercat yang dibutuhkan sama nama, tanggal lahir, jam. Ya, tanggal sama jam ya. Oke. Tapi kalau pembacaan numerologi aja nggak perlu pakai jam lahir. Jadi gini, numerologi itu basic. Jadi ilmunya juga ilmu basic, yang dibahas juga basic. Tapi kalau pengen yang secara dalam mendetail itu namanya bercat. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau konsul tentang bercat, silahkan ke Mbak Mona, WA di nomor admin yang biasanya ya. Oke, saya juga ingin tahu mana arah pekerjaan yang sebenarnya tepat gitu, karena mungkin kadang teman-teman tuh susah banget gitu ya ngumpulin uang, jangan-jangan karena memang nggak sesuai sama Tapi itu ada rumah uang, Mas. apa tuh. Itu di angka 5 itu tuh sebenarnya nggak cuma pendidikan dan anak ya, tapi cara orang ini mengolah keuangan. Dan ini simbolnya di planet Merkurinya. Merkurinya ini jatuhnya di zodiak yang menguntungkan atau tidak diuntungkan. Merkuri itu link ke duit. Nah, kalau Merkuri orang tersebut itu ada di zodiak yang nggak bagus ya, yang boros ya, Iya. duit habis terus, nggak bisa itu. Tapi ya itu udah tertulis di situ. Tapi nanti Iya. akan ada remedinya untuk awarenessnya sih. Iya. Jadi nggak mengulang kesalahan itu. Chatnya di mana Kak? Chatnya di itu, di bio Ngaji Roso itu teman-teman. Nah, Mbak Mona ada nggak pengalaman klien gitu ya, yang tadinya buruk terus kemudian dikasih, kan mesti ada advice dari Mbak Mona kan, terus mengalami perbaikan yang signifikan, bisa diceritakan nggak ke teman-teman? Boleh. Contoh ini aku sebut nama nggak boleh ya? Boleh lah, bebas mah di Ngaji Roso tuh Mbak. Contoh si Prima ya. Prima itu salah satu presenter TV One yang saya baca bercatnya juga Mentari The Tansil juga. Prima ini karena dia sangat ready, sangat siap. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu, dan dia itu bercatnya hampir sama-sama saya. Jadi kita ini orang-orang yang haus ilmu pengetahuan tapi punya sense untuk memperbaiki gitu ya. Jadi tidak hanya cuman berilmu tapi juga pengen mengaplikasi gitu. Nah, itu saya sampaikan ke dia dan dia sangat mengambil ini secara serius gitu ya. Akhirnya setelah dibacakan bercatnya, dia lebih merasa terarah dengan jalan hidupnya dia. Sampai sempat kemarin mampir ke Bali, datengin ke saya juga. Saya sangat senang gitu karena yang saya tadi bilang ya Mas, kembali lagi bercat itu tidak untuk semua orang. Kalau siap monggo ayo. Kalau sudah punya panggilan, apa ya yang aku harus benerin, sebenarnya aku tuh apa sih gitu ya. Kalau udah punya pertanyaan-pertanyaan itu boleh monggo. Tapi kalau hidupnya biasa-biasa aja ya nggak usah nambah-nambahin pikiran dengan baca bercat, nanti dia semakin kayak nggak kuat. Jadi harus siap. Yang tadi saya bilang si Prima ini sangat siap dan dia benar-benar mempraktekkan gitu ya. Oh Mbak, aku nggak boleh gini ya Mbak, ini ya Mbak, bener loh Mbak, ini begini, dan dia berproses gitu. Nah itu saya sangat senang melihatnya gitu. Oke ya teman-teman, iya nomor itu nomor saya, tapi kadang juga dipakai admin ya. Dan jangan percaya kalau di komentar YouTube-nya Ngaji Roso kan banyak nyebutin nomor, ini nomor pribadinya Mas Hendra, itu hoax, itu penipuan, jangan percaya. Lihat di medsos kita nomor handphonenya yang itu sering kadang saya operasikan, kadang juga admin ya. Jadi jangan percaya, banyak yang nulis di komen ini nomor pribadinya Mas Hendra 089, ada banyak yang seperti itu. Ih gila sih teman-teman. Nah baik, dari case Mbak Prima tadi paling teman-teman mulai punya gambaran gitu ya, pentingnya melihat bercat kita gitu. Tapi ya jangan sadis sampai ke kematian kalau bisa lah ya. Kita hidup yang normal aja. Justru yang nggak tahu misteri itu menjadi indah gitu ya. Jadi kalau di bercat sendiri tidak ada ya. Saya sampaikan di sini karena yang saya bahas itu 1 sampai 12. Ini sampai ke transformasi dan isolation ya. Jadi tidak ada yang nanti meninggal. Nggak sesitu. Dan saya juga tidak mau membaca itu ya. Saya tidak mau melebihi Tuhan, dan itu
misi saya untuk lebih kayak ke guidance aja sih, untuk nuntun orang itu ke ya sesuai dengan jalannya aja. Kalau ada teman-teman yang pengen belajar numerologi pemula itu latihannya bagaimana Mbak Mona? Bisa. Nah, kalau mau baca, mau belajar nih secara sendiri, otodidak atau dengan saya. Kalau otodidak, ya mulai dengan basic dulu. Astrologi itu harus dimulai dengan angka dulu. Belajar angka dulu, jangan langsung lompat ke astrologi, bingung. Karena ini ada matematikanya, astrologi juga ada hitungannya. Yeah. Jadi angka ini dipelajarin dulu 1 sampai 9. Karena angka itu kan menceritakan 1 matahari, 2 itu bulan, 3 itu Jupiter, 4 itu Rahu ya, kepala, node utara kalau di tropical zodiak ya. Terus 5 itu Merkuri, 6 Venus, 7 itu Ketu. Itu node selatan kalau Ketu, dan 8 itu Saturnus, dan 9 itu Mars. Jadi sebenarnya planet itu yang dihitung di Vedic itu hanya 7 Mas, bukan 9. Kalau di Western itu dimasukin Uranus, Neptune, Pluto, ini tuh nggak masuk kalau di Vedic ya, karena mereka ini baru ditemukan setelah abad 19. Sedangkan ilmu yang saya pelajari ini lebih tua umurnya, dan ini dulunya di Arab ternyata ditemukan, terus diaplikasi sama orang India ya. Jadi ini ilmu tua nih sebenarnya. Nah, Western dulu itu kan mereka memprediksi cuaca karena mereka suka berlayar ya. Nah, mereka akhirnya menginovasi menjadikan tropical zodiak. Jadi kalau zodiak tropical zodiak ini tidak akan bisa sedalam apa yang saya sampaikan sekarang. Oke. Boleh, mau tanya apa aja boleh, silakan. Mbak Mona masih banyak waktu. Nah, kalau misal ini Mbak, dengan mungkin ini agak di luar konteks numerologi ya. Bisa nggak sih mendapatkan atau mengakses intuisi dengan cara apa kira-kira? Karena kan akhir-akhir ini mulai muncul, sebut aja misalnya ramalan falakiyah, bakal datang puncak peristiwa besar di bulan 10 ini, di bulan Oktober ini. Nah, Mbak Mona juga merasakan hal itu atau punya perspektif sudut pandang yang lain gitu? Ya, jadi kalau ngomongin secara intuisi, dari pertama awal tahun tuh saya sudah merasakan bahwa tahun ini tuh sesuatu. Dan secara saya pribadi pun juga nggak mudah gitu ya. Jadi ada pressure, tapi di satu sisi saya ada sesuatu yang saya tahu aku harus ngapain nih gitu. Jadi setiap orang tahun ini lagi ngadepin karmanya masing-masing Mas ya, karena 8 angka karma. Terus kalau ngomongin bulan 10 ya, bulan 10 ini akan terjadi ini, aku nggak tahu itu base-nya apa. Tapi kalau ngomongin dari astrologi, akan pasti mungkin banget sampai November sih, bukan berarti cuma di Oktober. Karena kan Saturnusnya itu kan habis di tanggal 15 November. Saturnus itu planet karma. Jadi makanya saya pesen gitu, tahun ini tuh baik-baik aja lah, yang api-api way. Sekali jelek pasti akan ke blow up. Mau diumpetin di bawah karpet pasti ketahuan. Karena Saturnus ini akan, kamu melakukan jelek langsung dapat, kamu baik dapat juga. Nah, milih apa nih? Mau jujur? Pokoknya tahun ini harus berkata jujur, penting ya. Jangan main tikung sana sini. Ini pasti akan ketahuan gitu. Nggak bisa lepas dari mau sehebat apapun kamu. Karena ini ada campur tangan Tuhan. Mau sehebat apa kamu, mau selicik apa kamu, nggak bisa lari dari angka 8. Jadi sangat powerful tahun ini. Gitu. Oke. Bisa nggak Mbak Mona atau produk apa kira-kira yang bisa aku akses konsul sama Mbak Mona yang itu bisa memperbaiki ekonomi saya gitu. Jadi setelah konsultasi itu ada evaluasi, ada perbaikan, ada penyempurnaan dalam hal kemakmuran. Itu gimana? Jadi uang adalah juga spiritual ya Mas. Jadi kalau mau tahu karena capek kok begini terus nasibku ya bercat ya Mas. Bercat ya. Iya loh, yang jelas-jelas aja, ya udah bercat biar kamu tahu kesalahan apa yang harus kamu hindari, terus kamu bagaimana cara memuluskan karma uangmu gitu. Hubungan uangmu itu dengan apa, itu nanti akan dijelaskan di situ gitu. Ya, itu balik lagi kayak kalau kita sudah di titik yang capek, itu berarti
berarti itu sudah tanda-tanda ya, capek dengan kok ini terus kayak gitu. Tanda-tanda kita sedang dibimbing untuk terbangunnya spiritual sih sebenarnya. Tapi by the way Mbak Mona, ketika kita menekuni profesi ini gitu, mungkin teman-teman tadi kan ada beberapa yang tertarik belajar pengen concern di numerologi, lihat bercat dan lain sebagainya gitu. Itu tuh kalau misalnya jualan di bule-bule itu bisa dapat uang banyak nggak sih Mbak Mona kira-kira? Kayak Mbak Mona kan di Canggu kan kliennya banyak yang bule. Sebenarnya kan tadi saya bilang saya melakukannya manual Mas. Bayangin ya, saya ngulik satu orang itu bisa 4-5 hari. Oke. Energi saya sudah habis. Kalau di-compare dengan narot tuh paling lama berapa jam sih? Berapa menit sih? 30 sampai 1 jam udah. Walaupun nggak sebesar bercat. Tapi bercat ini 5 hari dan saya harus fokus di situ, dan ini nggak mudah. Jadi kalau ngomong enak dong Mbak dapat duitnya banyak, tapi effort saya kan luar biasa, waktu yang saya habiskan juga luar biasa. Jadi menurut saya bukan di uangnya ya, tapi lebih ke misi sih. Kalau Misi fokusnya jiwanya. di duit, kalau ngomongin duit pasti kok mau sih kamu dibayar segini, rugi amat gitu. Oke. Tapi tadi kita sempat ngobrol tentang ternyata pada fase ini akan mengalami ini, alam akan seperti itu. Kalau di konsep Jawa ada juga loh ya, ada namanya windu sancaya, windu ini banyak keberuntungan, windu ini banyak malapetaka. Itu ternyata di Jawa juga ada ya Mbak Mona ya. Semuanya tuh saya hampir mempelajari semua ya Mas, kayak kejawen, kayak Vedic, Western pun saya pelajarin ya. Semuanya karena saya penasaran banget orangnya. Tapi kadang saya berpikir, saya duduk ya, sebenarnya itu satu gitu, cuman bahasanya aja yang dibedakan. Tapi artinya tuh sama gitu sebenarnya. Artinya tuh sama gitu. Jadi bukan mana yang benar mana yang salah sih. Kalau pemikirannya lebih lebar ya, awareness-nya lebih tinggi, kesadarannya lebih tinggi, orang tersebut paham bahwa ternyata tuh sebenarnya titiknya sama, cuman jalannya aja yang kesana kesini. Baik. Jadi teman-teman yang mau melihat potensi keuangan, memperbaiki potensi keuangannya di bercat, boleh silakan konsul langsung dengan Mbak Mona. Kemarin ada yang terbaru tuh Mbak siapa? Aku lupa. Yang konsul bercat itu ya. Itu belum dikerjain ya? Sudah, tapi besok belum Jumat selesai baru ya? aku kirim. Aku bilang aku pending 1 hari kan. PDF ya Mbak ya? PDF. Jadi sama telepon nggak sih kayak gitu? Iya, Pasti ya. Mas, pasti. Jadi nanti setelah saya kirim, nanti kita buat appointment lagi untuk online-nya. Oke. Kan butuh dibimbing. Nggak bisa cuma saya kasih kertas orangnya suruh baca gitu. Kan saya bimbing. Jadi saya punya tanggung jawab juga untuk menjelaskan. Nah, nanti kita berdiskusi nih. Ini maksudnya apa nih Mbak? Biasanya kan kayak gitu klien. Maksudnya apa nih Mbak? Aku kok nggak ngerti di sini Mbak, ini gitu. Oke. Caranya konsul silakan WA aja di nomor bio admin TikTok Ngaji Roso. Oke. Nanti di info di sini semua ya teman-teman ya. Kita break dulu,